Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kali ini. Sebenarnya ini bukan podcast sih, kayak lebih ke sharing-sharing gitu ya. Kalau podcast kan banyak ngobrol, tapi ini juga ngobrol sih, cuman nggak ada teman ngobrolnya aja gitu. Mau nemenin nggak? Ada yang canda. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang tidak dihargai itu sakit, brother. Menghargai itu perlu, bahkan harus. Kalian tahu sendirilah rasanya gak dihargain. Jangan jauh-jauh deh. Kalian lagi ngomong sama temen, udah serius-serius, gak didengar. Itu juga kan bentuk dari tidak menghargai. Sakit bukan? Serasa ngomong sama patung, ya kan? Iyalah, enak-enak curhat, cerita, gak didengar. Atau kamu lagi ngejelasin sesuatu nih, tiba-tiba dipotong sama temen. Itu juga bentuk tidak menghargai. Kan gak sopan gitu orang lagi ngomong, dipotong. Gak dihargai itu sakit, brother. Karena kita tahu gak dihargai itu sakit, makanya belajar dulu hargain orang lain. Enak aja pengen dihargain, tapi sendirinya gak bisa ngehargain orang lain. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu sesungguhnya yang akan orang lain lakukan kepada kita. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, niscaya kebaikan itu juga akan balik ke kita. Jadi jangan takut jadi orang baik, toh kita juga bakal dapat sesuatu yang baik lagi. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita gak bisa ngehargain orang lain, jangan harap bisa dihargain sama orang lain. Ada cerita nih. Jadi suatu hari ada perempuan parubaya yang sedang menggandeng anaknya mau memasuki sebuah taman yang besar yang ada di sebuah perkantoran yang sangat terkenal. Lalu mereka duduk di sebuah bangku panjang. Ibu itu lagi marah-marah sama anaknya. Mulutnya tuh gak berhenti ngomel. Dan gak jauh dari tempat duduk itu, ada seorang kakek tua yang sedang memotong rumput. Tiba-tiba, si ibu ini mengeluarkan sehelai tisu dari dalam tasnya, lalu melemparkannya ke arah orang tua itu. Terus si kakeknya tuh terkejut dong. Ia ngeliat dengan pandangan heran ke si ibu itu. Tapi si ibu itu malah pura-pura gak terjadi apa-apa. Tanpa ngeluarin sepatah kata, si kakek itu pun memungut tisu itu pelan-pelan dan langsung memasukkannya ke dalam tong sampah. Gak disangka, sesaat kemudian si ibu kembali melemparkan sehelai tisu ke arah si kakek itu. Sekali lagi, dalam diam si kakek mengambil tisu yang dibuang itu dan membuangnya ke tong sampah. Lalu si kakek meneruskan pekerjaannya. Untuk ketiga kalinya, tisu itu jatuh lagi di depannya. Kakek kembali memungutinya dan melemparkan ke tong sampah. Kejadian ini berlangsung hingga 6-7 kali. Meski begitu, si kakek tidak menunjukkan ekspresi marah. Nah, coba kamu lihat sendiri, ucap si ibu itu kepada anaknya sembari menunjuk ke si kakek. Kalau kamu malas belajar, setelah besar nanti kamu akan menjadi orang yang gak berguna. Cuman bisa jadi buruh pekerja kasar yang tidak terhormat seperti orang tua itu. Si kakek dengan tenang melangkah mendekati wanita itu. Nyonya, tempat ini bukan taman untuk umum. Taman ini cuma diperuntukkan bagi karyawan perusahaan kami. Hanya mereka yang boleh duduk di sini. Iya, aku tahu. Aku adalah manajer salah satu departemen di perusahaan ini. Aku kerja di gedung kantor ini. Boleh saya pinjam handphone Nyonya? Dengan berat hati, wanita itu memberikan ponselnya ke orang itu.
Sembari melakukan itu, si ibu tak lupa mengajari anaknya. Lihat kakek miskin ini, ponsel saja tidak punya. Kamu harus rajin belajar agar kelak tidak jadi seperti kakek yang tak berguna ini. Selesai menelpon, si kakek mengembalikan ponsel dengan sopan. Tak lama kemudian, datang seorang laki-laki menghadap si kakek dengan penuh rasa hormat. Si kakek berkata, "Sekarang aku putuskan memecat ibu ini dari perusahaan." "Ya Pak, saya akan langsung bereskan." Lalu si kakek ini menghampiri anak kecil itu sembari mengucap dan mengusap kepalanya. Ia berkata, "Aku harap kamu mengerti. Di dunia ini, yang terpenting adalah menghargai dan menghormati orang lain." Setelah berkata begitu, si kakek melangkah perlahan menuju gedung. Si ibu kagetnya bukan main. Kenapa bos? Ia lalu bertanya kepada lelaki tadi, kenapa bersikap penuh hormat kepada si kakek tukang kebun itu. Terus kata si laki-laki itu, "Hah? Tukang kebun? Beliau adalah presiden direktur kelompok perusahaan ini. Namanya Bapak Maurits." Ibu itu pun langsung terduduk lunglai di kursi. Hal semacam ini banyak terjadi di sekitar kita. Selalu menganggap rendah orang lain dan bentuk tidak menghargai orang lain. Hei, percuma jabatanmu tinggi, percuma harta kamu banyak, pendidikan tinggi, tapi tidak bisa menghargai orang lain. Tahu kan pesan dari cerita ini? Pasti kegambar lah ya, kalian juga pasti paham sama maksud dari cerita ini. Jangan cuma paham, tapi aplikasiin juga dalam kehidupan. Oh iya, ketahui juga, tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk membuat kamu maju. Tidak perlu menginjak kepala orang lain untuk membuatmu naik. Karena faktanya, manusia seringkali lupa untuk menghargai orang lain. Tidak peduli, cuek, bahkan menganggap remeh orang lain. Meremehkan orang lain itu bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Karena di saat kita ngeremehin orang lain, saat itulah kita membuat diri kita lebih rendah dari orang yang kita remehkan tersebut. Semua orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitupun kita tidak pernah lepas dari kekurangan. Belajarlah menghargai orang sekitar. Belajarlah untuk lebih menganggap penting orang-orang sekitar. Terima setiap teguran dan masukan yang mereka berikan. Karena sebenarnya tidak ada manusia manapun yang lebih tinggi kedudukannya dengan manusia lain. Dunia ini bukan hanya tentang dirimu, bukan juga milikmu. Jangan merasa paling hebat dan sombong hanya karena memiliki 1-2 kelebihan. Semakin rendah kamu meletakkan hatimu, semakin tinggi kamu menjadi. Kamu bisa memandang orang lain sejajar denganmu atau bahkan lebih tinggi, namun tidak membuatmu iri. Menghargai orang lain adalah tentang kebiasaan yang tidak bisa didapatkan secara instan. Kita perlu membiasakan diri, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun dan dimanapun, juga pada siapapun, agar menjadi terbiasa. Dari kebiasaan itulah yang membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ketahuilah, tidak semua orang bisa menghargai orang lain. Karena tidak banyak, maka jadilah salah satunya. Menghargai itu perlu, menghargai itu penting. Jangan berharap dihargai sama orang kalau kita tidak bisa menghargai orang.
Menghargai orang lain adalah bagian dari menghargai diri sendiri. Ingat, setinggi apapun sekolahmu, sebanyak apapun gelar yang kamu dapat, jika tidak menghargai orang lain, meremehkan orang lain, merasa paling hebat, percuma. Jika kita tidak bisa menghargai orang lain, bagaimana mungkin orang lain akan menghargai kita? Jadilah orang yang pandai menghargai agar kita pun dihargai. Jadi banyak hikmah dari cerita yang tadi aku sampaikan, terutama cara menghargai orang. Jangan menganggap remeh orang, jangan merendahkan orang, dan jangan merasa paling hebat. Jadi intinya, setinggi apapun pendidikan kamu, sebanyak apapun gelar yang kamu dapatkan, kalau nggak bisa ngehargain orang, itu semua percuma. Jadi yang paling penting, hargai orang lain jika kamu ingin dihargai oleh orang lain. Makasih buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.